Kesehatan kucing. Bila kucing terkena skabies, usahakan dibawa ke klinik untuk disuntik, karena skabies tidak dapat hilang bila diberi obat luar saja. Tapi bila kucing masih terlalu kecil, biasanya harus menunggu sampai beratnya mencapai minimal 1 kg. Sembari menunggu, bersihkan skabies dengan virgin coconut oil atau minyak kelapa setiap hari sampai skabiesnya rontok, jangan sampai kena mata kucing. Untuk skabies yang terlalu tebal, jangan khawatir bila kuping kucingnya berdarah saat skabiesnya terkelupas. Olesi lagi minyak kelapa untuk menyembuhkan lukanya. Lakukan secara teratur setiap hari. Penyakit kulit skabies itu gatal dan akan mengganggu kucing, dan kucing bisa menggaruknya sampai berdarah. Bila kucing terpapar virus mematikan Panleukopenia, segera pisahkan dari kucing yang lain. Virus Panleukopenia ini menyerang pencernaan, menyebabkan kucing tidak dapat mencium bau makanan dan kehilangan selera makan. Di beberapa kasus ada kucing yang tetap mau makan, walaupun kalau kitten atau kucing kecil sebagian besar tidak dapat bertahan, tidak dapat terselamatkan. Kita tetap bisa berusaha dengan menyuapinya setiap 2 jam sekali. Untuk kucing yang sudah besar, sebagian besar bisa bertahan. Saat musim hujan di akhir tahun, pemberian vitamin imun, Velcover, ke kucing bisa membantu. Untuk kucing sehat bisa diberikan 2 minggu sekali, untuk yang sakit dapat diberikan setiap hari. Bila lokasi kita tinggal pernah terpapar virus ini, maka amankan kucing-kucing kecil, pisahkan dengan yang besar. Usahakan memberikan vitamin secara teratur, pantau asupannya. Semprotkan antivirus, pH 4, setiap hari, terutama di daerah yang pernah didiami kucing yang pernah terpapar virus ini, atau penyakit lainnya. Bila ada anggaran, sebaiknya vaksin semua anabul-anabul kita. Vaksin pertama dan kedua sudah cukup, karena vaksin ketiga biasanya hanya untuk rabies. Zaman sekarang sudah jarang sekali yang terkena rabies. Kitten biasanya rentan oleh penyakit. Seringkali matanya akan belekan dan tidak dapat dibuka. Bersihkan setiap kali matanya kotor dengan laap yang lembut dan basah, jangan menggunakan tisu basah yang beralkohol atau wangi. Kucing dapat dimandikan sebulan sekali, tapi semua sesuai kebutuhan. Pastikan bulunya kering sempurna setelah dimandikan, untuk mencegah jamuran atau bakteri lainnya. Hindari memandikan kucing saat musim hujan karena biasanya rentan terhadap virus yang seringkali berkembang saat cuaca lembab. Sepengalaman saya dan sesuai petunjuk dokter, bila kucing terserang flu atau batuk, hindari pemberian obat dari pet shop, karena biasanya obat-obatan tersebut dosisnya terlalu tinggi, belum tentu sembuh juga, bahkan akan membuat kucing jadi memerlukan dosis yang lebih tinggi lagi di pemberian obat selanjutnya, yang sebenarnya tidak perlu. Hindari pemberian obat untuk manusia kepada kucing, terutama untuk obat dalam seperti obat diare, obat mata, obat flu, dan lain-lain. Konsultasikan ke dokter atau klinik hewan terdekat untuk mencegah kesalahan seperti yang pernah saya lakukan. Untuk paurens yang suka rescue kucing, kita akan mendapati berbagai penyakit dari kucing-kucing yang dibawa pulang. Berikut beberapa obat luar yang berguna dan sebaiknya selalu disediakan untuk pertolongan pertama. Obat merah Cina. Penampilannya seperti dalam gambar. Obat ini mudah ditemukan di apotek-apotek terdekat. Sangat bagus untuk mengeringkan luka luar. Tinggal dituangkan sedikit demi sedikit pada luka. Lakukan sebanyak 2 kali dalam sehari sampai lukanya sembuh dan kering. Obat ini juga bisa mengobati penyakit kulit pada kucing seperti ruam-ruam kering ataupun yang berair. Enbatik, serbuk tabur. Dulu namanya sulfanilide, tapi sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Sekarang penggantinya namanya Enbatik. Serbuk tabur ini sangat bagus untuk mengobati luka luar yang agak dalam. Dia akan mengeringkan luka dan menyembuhkannya.
Taburi pada luka kucing 2 kali sehari untuk hasil yang maksimal. Lakukan terus sampai lukanya sembuh dan kering. Bila kucing suka tidur di bak pasir, atau sering menjilati dan menggaruk luka tersebut, sebaiknya setelah ditaburi enbatik, lukanya dibalut agar bubuknya bisa meresap dengan baik, seperti dalam gambar. Bubuk ini diberikan pada luka yang terlalu dalam yang tidak dapat dikeringkan oleh obat merah Cina. Grontalcat, obat cacing. Pemberian Grontalcat atau obat cacing sebaiknya secara berkala, 2 atau 3 bulan sekali. Hati-hati saat membeli obat secara online, hati-hati dengan obat palsu karena akan sangat berbahaya untuk kucing kesayangan kita. Saat awal-awal memelihara kucing saya pernah membeli Grontalcat secara online, ternyata obat yang datang berbentuk sirup. Setelah diberikan ke kucing-kucing saya, yang kitten langsung drop dan banyak yang meninggal. Setelah konsultasi ke dokter ternyata Grontalcat yang benar berbentuk tablet. Cobalah cari tahu dulu sebelum memberikan sesuatu ke anabul-anabul kita, termasuk untuk pemberian vitamin. VCO, Virgin Coconut Oil, atau minyak kelapa. Minyak kelapa berguna untuk menghilangkan skabies pada pertolongan pertama, terutama untuk kitten atau anak kucing yang belum cukup beratnya untuk disuntik skabies. Olesi secara berkala, minimal 2 kali sehari sampai skabiesnya rontok. Jangan khawatir bila sampai berdarah, olesi lagi minyak kelapa untuk mengobati lukanya. Minyak kelapa ini juga berguna untuk pertolongan pertama saat kucing mengalami keracunan. Gunakan dispet, suntikan tanpa jarum, untuk diminum kucing. Selalu siapkan makanan basah untuk kitten-kitten yang kita rescue. Beberapa kitten yang masih terlalu kecil belum terbiasa dengan makanan kering yang keras. Bisa dicampurkan juga vitamin ke dalam makanan basahnya. Bersihkan telinga, kaki-kaki, dan potong kuku-kuku anabul secara berkala. Kita juga perlu sering mencuci tangan untuk menghindari penyebaran penyakit kulit atau yang lain sebagainya. Penting sekali untuk membuat anabul-anabul kita merasa nyaman dan aman. Luangkan waktu untuk bermain dan mengelus mereka. Sebagian besar kucing suka dielus kepala dan dagu atau leher depannya, tapi ada juga yang tidak. Perhatikan kebiasaan-kebiasaan mereka. Bila ada budget lebih, bisa diberikan treat berupa makanan organik seperti tongkol atau makanan kesukaan mereka. Pastikan durinya sudah dibuang agar kucing tidak tersedak. Treat seperti ini berguna untuk melihat kondisi selera makan mereka. Bila ada yang tidak tertarik dengan makanan kesukaannya seperti biasanya, ini bisa menjadi salah satu indikasi kemungkinan kucing sedang sakit.